warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum lanjut video pembelajaran ini, jangan lupa isi daftar hadiah seperti biasanya ya di Google Classroom. Dan jangan lupa pula download atau unduh bahan ajar yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Karena ada istilah tak kenal maka kenalan, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena mungkin ini adalah kali pertama kalian bertemu dengan saya melalui video pembelajaran ini. Perkenalkan, nama saya Nisa Sri Romdiani dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi, yang pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan perkenalan lingkungan persekolahan 2 atau yang biasa kalian dengar dengan istilah PLP yang bertepatan di SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Sehingga untuk beberapa minggu ke depan kalian akan bertemu dengan saya melalui video pembelajaran ini. Memang sangat disayangkan pada kegiatan PLP ini saya tidak bisa bertemu dengan kalian semua secara langsung karena situasi yang tidak memungkinkan. Maka dari itu, saya harap kalian selalu memakai masker saat berpergian, rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan, selalu menjaga jarak, dan yang paling penting kalian harus memperkuat imun tubuh dengan cara menjaga pola tidur dan menjaga pola makan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai bab 3 yaitu matriks dan kita akan melanjutkannya ke operasi matriks. Bisa dilihat di peta konsep. Kemarin kita sudah mempelajari penjumlahan 2 matriks dan pengurangan 2 matriks. Berarti sekarang kita akan melanjutkannya ke hasil kali skalar dengan matriks dan perkalian 2 matriks. Kemudian ada manfaat dari operasi matriks. Manfaat dari operasi matriks untuk mempermudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Penggunaan matriks biasanya terjadi pada data tabel. Contohnya pada penggunaan rapor. Nah, teori matriks biasanya digunakan untuk menjumlahkan kolom-kolom pada tabel tersebut maupun mengurangi, membagi, dan mengalihkan nilai pada kolom tersebut. Di operasi matriks ada materi prasyarat. Yang pertama, kalian sudah mempelajari operasi hitung dasar. Yang kedua, kalian sudah mempelajari sistem persamaan linier. Dan yang ketiga, kalian sudah mempelajari sifat penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada bilangan real. Dan saya yakin kalian semua sudah mempelajarinya dan pasti masih mengingatnya kan? Kemudian, untuk mengingat, minggu kemarin kita sudah mempelajari operasi matriks tentang apa? Yaitu tentang penjumlahan 2 matriks dan pengurangan 2 matriks. Syarat dari kedua operasi tersebut apa? Syaratnya yaitu untuk mengoperasikan harus memiliki ordo yang sama dan cara pengoperasiannya harus dengan bilangan yang seletak. Agar kalian mempunyai acuan dalam pembelajaran ini, di operasi matriks terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian, dan transpos. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menentukan hasil kali skalar dengan matriks, kemudian menentukan perkalian 2 matriks. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu menjelaskan masalah konseptual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Indikator pencapaiannya yaitu menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada matriks, kemudian menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Kemudian, ada tujuan pembelajaran dari operasi matriks. Yang pertama,
menentukan hasil kali skalar dengan matriks. Yang kedua, menentukan perkalian dua matriks. Yang ketiga, menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada matriks. Yang keempat, menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Sekarang kita memasuki ke perkalian skalar. Ada yang tahu apa itu perkalian skalar? Ada yang sudah membaca ataupun sudah mengetahuinya? Nah, perkalian skalar, jika A adalah sebuah matriks dan K adalah bilangan real, maka hasil kali KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan masing-masing elemen matriks A dengan K. Bisa kalian lihat di layar? Di sini ada bilangan real yang disimbolkan dengan K, kemudian dikalikan dengan matriks yang berelemenkan A11, A12, A21, dan A22. Perkalian skala tinggal kita kalikan bilangan real dengan elemen-elemen pada matrik. Seperti pada gambar. K dikali dengan A11, kemudian K dikali dengan A12, kemudian K dikali dengan A21, dan K dikali dengan A22. Seperti itu. Di perkalian skalar ada sifat-sifat perkalian skalar, dimisalkan A dan B adalah skalar, D dan H adalah matriks sebarang yang berorder sama, maka berlaku sifat-sifat seperti berikut ini. Yang pertama, apabila AD ditambah AH sama dengan A dikali D ditambah H. Kemudian yang kedua, apabila AD ditambah BD, maka sama dengan A ditambah B dikalikan dengan D. Kemudian yang ketiga, apabila A dikalikan BD akan sama dengan AB dikalikan dengan D. Supaya lebih memahami, sudah disajikan contoh soal. Lihat yang ada di layar. Jika diketahui K sama dengan 4 dan matriks A berelemenkan 6, 0, negatif 3, dan 7. Hitung KA. Kita selesaikan. Kita tulis KA sama dengan, berapa tadi K-nya? 4. Kemudian kita tuliskan lagi matriks A-nya. Matriks A-nya berarti 6, 0, negatif 3, dan 7. Nah, setelah itu kita kalikan skalar dengan masing-masing elemen yang ada di matriks A. Berarti KA sama dengan 4 dikali 6, 4 dikali 0, 4 dikali negatif 3, 4 dikalikan 7. Sehingga didapat KA sama dengan 24, 0, negatif 12, dan 28. Nah, seperti itu. Kemudian ada contoh lagi, jika L matriks yang berordo 3x3 yang elemen-elemennya 12, 30, 15, 0, 24, 18, 3, negatif 3, dan negatif 12. Maka berapakah 1/3 dari L? Makanya sama seperti tadi, berarti kita tuliskan 1/3 L. Kemudian kita tuliskan sama dengan 1/3. Berapa matriks L-nya? Kita tuliskan kembali. Nah, setelah itu, berarti 1/3 L sama dengan berapa? 1/3 dikali 12, 1/3 kali 30, 1/3 kali 15, kemudian 1/3 kali 0, kemudian 1/3 kali 24, kemudian 1/3 kali 18, kemudian 1/3 kali 3, kemudian 1/3 kali negatif 3, kemudian 1/3 kali negatif 12. Jadi, 1/3 itu dikalikan dengan elemen-elemen yang terdapat di matriks L. Sehingga didapatkan 1/3 L itu berapa? 4, 10, 5, 0, 8, 6, 1, negatif 1, dan negatif 4. Nah, bagaimana? Paham tidak mengenai perkalian skalar? Kemudian sekarang kita beralih ke perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada perkalian dua matriks berordo sama, dan yang kedua ada yang berordo berbeda. Kita bahas dulu yang berordo sama dulu ya. Sekarang kita akan membahas ke perkalian matriks yang berordo sama. Dua matriks A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B.
Untuk perkalian berordo sama hanya bisa dilakukan pada matriks persegi. Misalnya, matriks berordo 2 kali 2, maka kalian bisa lihat di layar, di sini ada perkalian matriks A dan B, di mana matriks A berelemenkan A, B, C, D, dan matriks B berelemenkan K, L, M, N. Nah, di operasi perkalian dua matriks, beda halnya dengan penjumlahan pengurangan, karena di operasi perkalian di sini memiliki trik khusus, yaitu baris kali kolom. Sehingga baris pertama matriks A akan dikalikan dengan kolom pertama matriks B dan kolom kedua matriks B. Kemudian baris kedua matriks A juga akan dikalikan dengan kolom pertama matriks B dan kolom kedua matriks B, sehingga berlaku di sini baskom, yaitu baris kali kolom. Nah, kita operasikan matriks AB, berarti elemen A kita kalikan dengan kolom pertama, baris pertama di matriks B, berarti AK, kemudian ditambah BM. Kemudian yang selanjutnya juga A dikali dengan L ditambah dengan BN. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian, atau jika matriks A berordokan seperti yang ada di layar, dan matriks B berordokan juga seperti yang ada di layar, cara mengalikannya yaitu baris kali kolom. Berarti baris pertama dikalikan dengan semua kolom pertama di matriks B. Kemudian, baris pertama juga akan dikalikan dengan semua elemen yang ada di kolom yang kedua di matriks B, seperti itu. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini sudah disajikan contoh soal. Lihat di layar, disajikan matriks A dan matriks B, di mana matriks A berelemenkan 2, 4, 3, dan 6, dan matriks B berelemenkan 6, 2, 3, 1. Kemudian, hitunglah A kali B. Nah, kita tuliskan A, B, sama dengan, kita tuliskan kembali matriks A, elemennya berapa saja, tuliskan. Kemudian ditambahkan dengan matriks B. Tuliskan elemen-elemennya. Nah, setelah itu, ingat, pada operasi perkalian ini beda halnya dengan penjumlahan dan pengurangan. Di operasi perkalian di sini, kita tadi kan sudah dibahas ya, di operasi perkalian ini ada istilah baskom, yaitu baris kali kolom. Cara pengoperasiannya itu di mana baris dikali dengan kolom, di mana baris pertama di matriks A akan dikalikan dengan kolom pertama di matriks B dan akan dikalikan juga ke kolom kedua matriks B. Kemudian ini baris kedua matriks A akan dikalikan dengan kolom pertama matriks B dan akan dikalikan juga dengan kolom kedua matriks B. Lalu kita operasikan, berarti AB sama dengan baris pertama matriks A, yaitu 2 kali 6 ditambah dengan 4 kali 3, kemudian 2 kali 2 ditambah 4 kali 1, kemudian baris yang kedua 3 kali 6 ditambah 6 kali 3, kemudian 3 kali 2 ditambah 6 kali 1. Setelah itu kita operasikan, berarti jadi 12 ditambah 12, 4 ditambah 4, 18 ditambah 18, kemudian 6 ditambah 6, maka menghasilkan matriks AB-nya itu 24, 8, 32, dan 12. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita melanjut ke perkalian matriks dengan berordo yang berbeda. Pernahkah kalian melihat kartu domino ataupun kartu gapleh? Kemudian, bagaimana cara memasangkan kartu tersebut dalam permainan? Ada yang tahu tidak? Nah, bisa kalian lihat di layar, di sini sudah disajikan kartu domino. Nah, prinsip pemasangan kartu domino ini dapat kita gunakan untuk memahami syarat-syarat perkalian dua matriks. Lalu, apa sih yang menjadi kaitannya kartu domino dengan materi yang akan kita lakukan sekarang? Syarat apa yang ada di kartu domino yang bisa dikaitkan dengan materi perkalian matriks yang berordo berbeda? Nah, misalnya A adalah matriks yang berordo M kali P dan matriks B adalah matriks yang berordo P kali N.
di mana banyak kolom matriks A sama dengan P, dan banyaknya baris matriks B sama dengan P. Hasil kali dari matriks A dan matriks B ditulis AB adalah suatu matriks yang berordo M kali N. Definisi perkalian matriks mengharuskan bahwa banyaknya kolom dari matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris dari matriks kedua supaya membentuk hasil kali AB. Bisa kalian lihat di gambar? Nah, keterangannya ada di gambar. Ini sama kan seperti tadi kita mengilustrasikan di kartu domino. Lihat juga di layar, jika matriks A berordo 1 kali 2, di mana elemennya itu A1, A2, dan matriks B berordo 2 kali 2, yang elemennya itu B1, B2, B3, dan B4. Maka hasil kalinya itu AB sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks B. Lihat, terlihat kan? Matriks A berordokan 1 kali 2, dan matriks B berordokan 2 kali 2. Ini sudah masuk ke definisi yang tadi. Sehingga tinggal kita operasikan. A1 dikalikan dengan B1, kemudian A2 dikalikan dengan B3, kemudian dijumlahkan. Sesudah itu baris kali kolom yang kedua. Berarti A1 dikali B2 ditambah A1 dikalikan dengan B4. Pokoknya di setiap perkalian harus kalian ingatkan cara pengoperasian itu adalah baris kali kolom. Oke, untuk lebih memahaminya, lihat di layar sudah ada contoh. Contoh 1, diketahui matriks A berelemenkan 2, negatif 3, dan B, hitung AB. Ayo kita selesaikan, kita tulis AB sama dengan, tulis lagi matriks A, kemudian dikalikan dengan matriks B. Nah, setelah itu, kita tulisnya lagi AB sama dengan, kita kalikan baris kali kolom. Berarti baris di matriks A ini akan dikalikan dengan kolom pertama di matriks B dan kolom kedua di matriks B juga. Oke, kita kalikan berarti 2 dikali negatif 1 ditambah negatif 3 dikali 2. Kemudian 2 dikali 2 ditambah negatif 3 dikali 1. Maka hasilnya berapa? Negatif 2 dikurangi 9, 4 dikurangi 3. Hasilnya yaitu negatif 11 dan 1. Jadi matriks AB-nya itu negatif 11, 1. Kemudian ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan kembali contoh di sebuah toko kelontong. Misalnya, daftar harga barang disajikan pada tabel berikut ini. Lihat, di sana ada 2 tabel. Yang pertama ada tabel harga barang, dan yang kedua ada tabel jumlah barang yang terjual. Di tabel harga barang, yaitu ada 700, ada 1000, dan ada 2200. Kemudian, di jumlah barang yang terjual, ada 220, ada 130, dan ada 80. Nah, yang menjadi pertanyaannya, berapakah jumlah dari penjualan barang tersebut? Oke, kita harus membuat dulu matriksnya supaya lebih terstruktur. Nah, dimisalkan tabel harga barang kita misalkan dengan matriks C, dan tabel jumlah barang yang terjual kita misalkan dengan matriks D. Kita tuliskan matriks C, berapa saja elemennya? Elemennya 700, 1000, dan 2200. Kemudian, matriks D, elemennya berapa saja? Elemennya itu 220, 130, dan 80. Nah, sehingga didapat matriks baris dan matriks kolom. Sehingga tinggal kita langsung kalikan dan kita operasikan. Oke, berarti sudah ada bentuk matriksnya, tinggal kita operasikan. Berarti 700 dikali dengan 220, kemudian yang ini 1000 dikalikan dengan 130, dijumlahkan 2200 dikalikan dengan 80, menghasilkan berapa? 700 kali 220? Ya, 154.000 ditambah 130.000 ditambah 176.000, menghasilkan 460.000. Jadi, total penjualan barang tersebut yaitu Rp460.000. Nah, sekarang kita ke soal aplikasi. Di mana, lihat di layar, sudah ada soalnya. Diketahui matriks G yang berelemenkan 1, 2, 3, 2, 4, 6. Berarti memiliki ordo 2 kali 3. Jika matriks J adalah transpos dari matriks G, tentukan hasil kali J kali G. Nah,
Karena di sini ada keterangan J adalah matriks transpos dari matriks G. Sehingga matriks G kita transposkan terlebih dahulu. Masih ingat gak? Transpos itu apa? Ya, transpos itu perubahan dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Sehingga baris yang pertama, 1, 2, 3 akan menjadi kolom pertama. Kita buat dulu transposnya. Nah, baris ini akan menjadi kolom. Kemudian baris yang ini juga akan menjadi kolom. Nah, setelah didapatkan, barulah kita kalikan. Berarti J kali G sama dengan matriks J dikalikan dengan matriks G. Oke, setelah itu kita kalikan. Kita kalikan satu-satu seperti tadi. Ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya. Sehingga menghasilkan nilai perkalian dari J kali G adalah 5, 10, 15, 10, 20, 30, 15, 30, dan 45. Di sini ada soal yang nomor 2, soal aplikasi. Diketahui matriks P berorokan 2 kali 2, matriks I berorokan 2 kali 2, dan matriks R berorokan 2 kali 2. Jika E sama dengan P kuadrat dikurangi Q dikurangi R, tentukan matriks S. Berarti kita tuliskan lagi, matriks E sama dengan P kuadrat dikurangi Q dikurangi R. Nah, P kuadrat ini apa coba? Berarti mengalihkan matriks P sebanyak 2 kali. Oke, kita tuliskan E sama dengan, tuliskan kembali matriks P. Matriks P yang berelemenkan 0, negatif 2, 1, 5, dikalikan lagi dengan 0, negatif 2, 1, 5. Kemudian dikurangi, tuliskan lagi matriks Q, dan tuliskan lagi matriks R. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa kalau ada perkalian, yaitu baris kali kolom. Berarti, baris yang ini akan dikalikan dengan yang ini dan yang ini. Kemudian baris yang ini juga akan dikalikan dengan kolom yang ini dan kolom yang ini juga. Kemudian, Q dan R, elemen yang seletak, akan dioperasikan. Berarti negatif 7 akan dioperasikan dengan 8. Oke, kita langsung operasikan saja. Sehingga didapat 0 ditambah negatif 2, 0 ditambah negatif 10, kemudian 0 ditambah 5, kemudian negatif 2 ditambah 25, dikurangi negatif 7 dikurangi 8, negatif 1 dikurangi 4, 3 dikurangi 4, 1 dikurangi 6. Nah, sehingga didapatkan E sama dengan negatif 2, 10, 5, 25 dikurangi negatif 15, negatif 5, negatif 6, negatif 5. Maka hasilnya 13, negatif 5, 11, dan 28. Nah, kemudian ada soal yang terakhir. Diketahui matriks K yang berorokan 2 kali 2 dan matriks L yang berorokan 2 kali 2, bisa kalian lihat di layar. Jika M sama dengan 2K dikurangi L transpos, maka matriks M adalah langkah pertama kita harus mentransposkan L terlebih dahulu. Matriks L berelemenkan 1, 2, 5, 3. Kita transposkan. Masih ingat transpos? Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Kita transposkan terlebih dahulu L, maka baris ini akan menjadi kolom ini, kemudian baris ini akan menjadi kolom. Nah, setelah itu baru kita operasikan M sama dengan 2K dikurangi L transpos. Nah, 2K di sini perkalian skalar. Masih ingat? Kita akan mengalihkan 2 ke elemen-elemen yang terdapat di matriks K. Oke, kita langsung kalikan saja. Berarti 2 kali 5, 2 kali 6, kemudian 2 kali 1, kemudian 2 kali 3, dikurangi L transpos yang tadi. Masukkan. Sehingga menghasilkan M sama dengan 10, 12, 2, 6 dikurangi 1, 5, 2, 3. Untuk pengoperasiannya, lihat elemen yang seletak. Berarti 10 dikurangi dengan 1, 12 dikurangi dengan 5, 2 dikurangi dengan 2, 6 dikurangi dengan 3. Sehingga matriks M adalah 9, 7, 0, dan 3. Nah, itulah pemahaman sekaligus soal-soal dan pembahasannya mengenai perkalian skalar dan perkalian dua matriks. Nah,
Sehingga dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini kita telah mempelajari yang pertama, hasil kali skalar dengan matriks. Cara pengoperasiannya yaitu dengan cara mengalihkan bilangan real pada masing-masing elemen yang terdapat di matriks yang akan dioperasikan. Kemudian yang kedua, kita telah mempelajari perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perkalian dua matriks dengan berordo yang sama. Syaratnya itu matriks A dan matriks B atau matriks yang pertama dengan matriks yang kedua yang akan dioperasikan jumlah ordonya itu harus sama. Kemudian yang kedua, perkalian dua matriks dengan berordo yang berbeda. Syaratnya yaitu jumlah kolom pertama di matriks yang pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua atau pada matriks yang akan kita operasikan. Pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Jangan lupa kalian harus membuat rangkuman mengenai materi yang telah saya sampaikan pada hari ini di buku catatan mengenai materi hasil kali skalar dengan matriks dan perkalian dua matriks. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari mengenai determinan dan inverse. Jangan lupa kalian baca-baca terlebih dahulu mengenai materi tersebut. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kesalahan dan terdapat kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.